Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 15 Januari 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan tema, jadi sebenarnya bukan penyakit tapi gejala dari suatu penyakit ya. Jadi kasus hewan susah kencing, khususnya pada domba, kambing, kemudian kalau pada hewan kecil, pada kucingnya kucing jantan tua biasanya. Pada sapi jarang. Jadi rata-rata pada kambing, domba jantan, dan kucing jantan. Semoga materi nanti ini akan bermanfaat bagi hadirin semuanya, para dokter hewan, insinyur peternakan, serta tenaga medis lainnya, serta umumnya kepada peternak Indonesia. Jadi penyakit kasus kambing, domba, atau kucing jantan susah kencing itu penyebabnya ada dua. Satu, penyebab dari saluran reproduksi itu sendiri. Jadi memang ada sumbatan atau gangguan atau ada penyakit pada saluran urinari hewan itu sendiri. Yang kedua, efek daripada gangguan pencernaan atau indigesti sehingga mengakibatkan gangguan berkencingan. Ini akan saya bahas sedikit-sedikit. Jadi yang pertama kali susah kencing karena gangguan daripada saluran urinari atau saluran perkencingan di hewan itu, yaitu karena apa? Karena urolithiasis. Nah, karena urolithiasis. Jadi, urolithiasis. Jadi penyakit urolit. Jadi di dalam saluran perkencingan mengandung batu. Namanya urolit bahasanya. Urolit. Nah ini kimianya apa? Kalsium oksalat. Nah, jadi karena mengandung mengandung batu di dalam, biasanya awalnya kan dikandung kemih atau di vesika urinaria. Di kantong kemih itu mengandung kalsium oksalat, urolit ini. Nah kemudian kan ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil masuklah ke uretra. Ya, di uretra ini menyumbat sehingga mengakibatkan susah kencing. Nah, akhirnya mengakibatkan bagaimana? Karena ini sifatnya kristal sehingga mengakibatkan melukai uretra. Sehingga akhirnya berdarah, akhirnya terjadi urin mengandung darah. Tapi belum tentu uremia. Kalau uremia itu darah mengandung kencing, beda, paham ya? Kalau ini kencing mengandung darah. Jadi nanti bisa terjadi uremia di dalam darah mengandung kencing. Kalau hanya di ureter tadi, di uretra bukan ureter, mohon maaf, di uretra tadi itu hanya kencingnya mengandung darah. Terus warnanya juga bukan katakanlah darahnya, enggak, kan sudah artinya hanya kelewatan kan, artinya warnanya normalnya air kencing itu kan normalnya bening, itu paling normal. Nah, nanti kekuningan, hewannya jadi pink, itulah itu di dalam darah, di dalam urin mengandung darah, paham? Nah, terus kapan terjadi uremia? Kalau terjadi uremia ini terjadi ketika terjadi batu ginjal. Terjadi batu ginjal. Kalau ginjal
ginjal ini ada batunya. Batu kan pertama kali kan dari mana sih sebenarnya batu ini terjadi? Ini deposit secara jangka panjang. Contoh pada kucing jantan. Pada kucing jantan itu kan dia contoh makan pelet yang kandungan kalsiumnya terlalu tinggi atau mengandung serat terlalu tinggi yang mana serat tersebut banyak unsur kalsium atau magnesium. Nah, sehingga lama-lama menumpuk. Kalsium itu berikatan sama oksalat di dalam ginjal. Akhirnya melukai ginjal. Akhirnya ginjalnya berdarah. Kan termasuk sirkulasi darah kembali. Yaitu namanya uremia. Kalau ini bisa jadi demam kalau ini. Paham? Karena uremia. Paham ya? Di dalam darah mengandung urin. Nah, setelah itu atau sama ginjal lolos. Akhirnya bukan batu ginjal, tapi numpuk di kantong kemih, vesika urinaria. Nah itulah menjadi sama numpuk di situ menjadi kencing batu. Namanya urolit tadi. Kencing batu atau kalkuli atau calculi atau kalkuli. Nah, kalkuli ini numpuk di itu di mana di vesika urinaria atau kantong kemih. Nah, ini mengakibatkan melukai kantong kemih, berdarah lagi. Nah, atau pada saat diobatin, ketika diobatin pelisis kalsium oksalat ini mengakibatkan pecahnya kan batu ini kan karena bertahun-tahun bisa ukuran begini. Ini kan yang namanya kantong kemih. Kemudian ini lihat tanggal. Ini uretra kan ini. Ini uretra. Ini gland penis. Gland penis sampai sini ya. Ini kan kesannya di sini kristal. Kalsium oksalat. Oksalat. Nah, ini ketika diobat ini kan pecah. Menjadilah kristal kecil-kecil, ya. Masuklah ke sini. Menyumbat. Ini akhirnya mengakibatkan sakit tidak bisa ke kencing. Kencing tapi sedikit hanya netes-netes. Nah, ini paling sering terjadi ya pada apa? Pada kucing jantan tua. Kucing jantan tua yang konsumsinya rata pelet. Kucing jantan tua. Pada kambing domba juga bisa terjadi. Kenapa? Ketika mengkonsumsi rumput yang kandungan CA-nya tinggi. Contoh apa? Contohnya rumput gajah. Itu CA-nya tinggi, MB-nya tinggi. Makanya orang sini pintar-pintar. Kalau ngasih domba hanya rumput lapang. Rata-rata jarang bagi rumput gajah. Kalau di Jawa ini rata-rata rumput gajah. Kalau rumput lapang CA-nya rendah. Ini bisa terjadi. Kalau betina kenapa nggak terjadi? Karena di betina itu uretranya besar. Karena lubangnya besar sehingga jarang terjadi kalkuli. Ada tapi jarang. Artinya tingkat kejadian lebih tinggi pada hewan jantan. Paham ya? Habis ini paham ya? Ini kalkuli. Kemudian yang berikutnya infeksi. Ini kan tadi karena urolit atau kalkuli. Yang kedua karena infeksi saluran perkencingan. Nah, ini contohnya oleh bakteri ada Proteus, Klebsiella ada. Ini E. coli. Ini bakteri-bakteri ini ada. Jadi dari mana ini? Nah, dari ya memang yang namanya katakanlah kalau terjadi infeksi saluran perkencingan ini demam pasti kalau untuk kasus ini. Untuk kasus ini demam. Nah, ini biasanya medianya adalah karena awalnya luka karena kawin. Jantan terlalu agresif, akhirnya kawin. Enggak, kawin agresif, akhirnya lukanya sebenarnya hanya di ujung. Tapi kan ada media, akhirnya dia berkembang masuklah ke saluran perkencingan atau urinari. Paham ya? Ini tapi jarang terjadi. Rata-rata kalau yang susah kencing itu hanya karena
kalsium oksat atau kalkuli ini atau karena indigesti. Tapi juga ada, ini nanahan tapi biasanya nanah di dalam dan demam, kencingnya susah. Kenapa susah? Karena peradangan. Karena uretranya ini radang. Ketika radang, otomatis mengakibatkan pembengkakan akhirnya menjadi sempit. Akhirnya kencingnya agak terhambat, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau dibiarkan lambat laun, ini radang semuanya. Jadi radang semuanya. Dan sangat kondusif. Kenapa kondusif? Karena yang namanya ureum, yang namanya urin, ini banyak mengandung nitrogen, namanya juga urea kan? Mengandung urea. Dan ini sangat subur untuk pertumbuhan tanaman. Tapi juga subur untuk pertumbuhan bakteri, paham? Karena urin itu mengandung ureum, paham ya? Makanya ketika ada infeksi di sini saja, berkembangnya cepat. Ini juga artinya kejadiannya ada. Hanya rata-rata karena urolitiasis atau karena indigesti. Paham sampai sini ya? Ini pengobatannya nanti. Nah, kemudian yang kedua, susah kencing pada hewan jantan karena faktor tidak langsung, yaitu faktor indigesti atau gangguan pencernaan. Contoh indigesti rumen atau pada kucing sembelit atau konstipasi, susah buang kotoran. Ini akan mengakibatkan menghambat urinasi, menghambat susah kencing, menjadikan susah kencing. Kenapa? Karena usus ini akan menekan bukan uretra, akan menekan kantung ke kemih. Sehingga menjadi menyempit karena ketekan di atasnya. Sehingga mengakibatkan ketika ketekan, sehingga susah kencing. Paham ya? Jadi ketekan lajunya ini, dari kantong kemih ini. Jadi yang ketekan sebenarnya kantong kemihnya ini ketekan. Kalau uretra di dalam penis, ini ketekan, ini mengakibatkan susah kencing. Tuh. Karena volume kalau sapi contoh rumen itu kan meningkat ya. Nah, dia besar kan. Nah, menekannya. Nah, ini juga akhirnya menekan apa? Menekan saraf juga. Menekan saraf. Kenapa? Semua katakanlah istilahnya otot. Ini termasuk uretra ada ototnya. Penis ada ototnya. Termasuk kantung kemih pun ada. Makanya ketika mau kencing ada kontraksi kan. Itu kalaupun tidak tertekan ini tertekan otot sarafnya. Tertekan saraf untuk kencingnya ini tertekan oleh isi daripada saluran pencernaan. Jadi tidak langsung. Dan makanya ini perlu dibedakan biar tidak salah mendiagnosa. Ya enggak? Nanti main diobatin, ini tetap enggak sembuh. Makanya rata-rata justru kebanyakan kalau pengalaman saya di lapangan itu bukan karena urolitiasis atau bukan karena infeksi pencernaan, tapi bukan infeksi perkencingan, justru karena katakanlah indigesti. Jadi makanya kalau ngecek nanti ya saluran pencernaan ya saluran perkencingan, makanya perlu anamnesa. Nah, kalau ini penanganannya kan apa saja itu contohnya nanti penanganan. Contohnya itu indigesti rumen tadi, rumen syarat tadi. Kemudian infeksi saluran pencernaan. Ketika terjadi infeksi pencernaan, contohnya di intestinum juga mengakibatkan kembung. Kemudian belut atau kembung atau timpani juga kembung juga mengakibatkan susah kencing. Makanya rata-rata ukurannya kalau kembung sembuh itu kan langsung kencing. Benar enggak Mas Rakaya? Langsung kencing, paham ya? Nah, kemudian indigesti juga sama indigesti. Kalau indigestinya enggak susah, rata-rata kan kematian. Kenapa? Kalau kembung mudah ngeluarin gas. Kalau indigesti ini kan makanan tidak tercerna. Sama contoh kucing. Kucing ini makanan mengendap di sekum atau di kolon. Kalau di kolon masih mudah, keluarkan kencing. Kalau di sekum, di usus buntu, itu susah. Paham ya? Susah kencing. Ya itu. Kemudian penyebab daripada indigesti ini diantaranya adalah kalau yang rumen syarat ya, itu makanan kalau pada sapi kebanyakan jerami, kurang air minum. Ini kan mengakibatkan makanan kurang konsentrat sehingga indigesti rumen, makanan tidak tercerna
sehingga mengakibatkan susah kencing. Kemudian kembung, kalau kembung nanti ada pembahasan lain karena makanan kurang rumput atau kurang jerami, kebanyakan konsentrat atau kebanyakan gula mengakibatkan kembung. Kemudian infeksi pencernaan. Nah, kalau infeksi pencernaan ini bukan di rumen, tapi pada intestinum atau pada kolon. Nah, ini mengakibatkan contoh makan makanan yang busuk sehingga mengakibatkan infeksi pada intestinum atau pada usus halus sehingga mengakibatkan peristatik usus menjadi menjadi tidak ada. Nah, kemudian cairan karena diare, cairan tubuh masuk ke lumen usus mengakibatkan volume usus meningkat sehingga mengakibatkan menekan saraf atau menekan daripada kantong kemih tadi sehingga susah kan kencing, paham ya? Nah, penanganannya, kalau untuk penanganan sesuai dengan jadi susah kencing ini penanganannya sesuai dengan penyebab. Nah, tadi kalau susah kencing akibat urolithiasis, ini kan susah. Nah, ini akibat urolithiasis ini berarti kan kencing batu. Ini kan harus mengeluarkan batu. Tapi kalau kita bicara operasi kan tidak memungkinkan. Ya, artinya kan bagaimana istilahnya ini luar biasa nyarinya. Jadi pengobatannya menggunakan obat-obat penghancur kalkuli atau urolit. Di mayat ada namanya apa ya? Namanya kalis. Ada namanya kalis. Tapi ya tidak seketika, tapi minimal ada reaksi. Namanya kalis. Nah, ini artinya kalsium lisis. Jadi kalsiumnya dilisiskan. Sesuai dengan dosis, nanti ada dosisnya. Nah, itu diberikan sehari tiga kali selama 3 hari. Nah, nanti kalis ini manfaatnya satu menghancurkan kencing batu ini atau kalkuli, kemudian dia juga meningkatkan minum. Jadi minumnya menjadi meningkat. Jadi ini kalau ketika terjadi kalkuli ini minumnya harus banyak. Jadi artinya kenapa? Biar encer sehingga airnya lebih banyak keluar. Satu sisi mengeluarkan hancuran daripada kalkuli, kedua tidak terlalu nyeri. Kemudian di dalam kalis ini juga mengandung analgesik, karena ini sakitnya bukan main. Hanya kita nggak merasa saja, ada analgesiknya, jadi menghilangi nyeri pada saluran berkencingan ini. Nah, kemudian kedua memberikan air minum sebanyak-banyaknya dicampur dengan gula dan dicampur dengan sedikit garam. Jadi rasanya itu sedikit asin. Kenapa? Fungsinya untuk biar meningkat asupan minumnya, nafsu minumnya biar meningkat. Jadi diberi garam. Berapa garamnya? Garamnya seperti yang saya sampaikan itu ukuran NaCl fisiologis atau infus, air infus itu, paham ya? 0,9 sampai 1%. Masih bisa, kalau masih kurang asin bisa meningkat sampai maksimal 1,5%. Jadi kalau 1 liter air itu dikasih 15 gram garam. Jadi di atasnya isotonis, karena kalau ini tujuannya bukan untuk mengganti cairan tubuh ya, itu menarik nafsu minum. Ketika minum air garam itu kan hawanya pengen minum terus, paham ya? Jadi menarik nafsu minum, jadi nanti kencingnya akan banyak sehingga batuknya ini keluar. Paling sulit ketika urolithiasis ini, paham ya? Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian kalau karena infeksi gejalanya saya sampaikan dulu. Jadi kalau infeksi ini biasanya katakanlah ada demam. Nah, kemudian biasanya juga ada luka, ada nanah, ada kencingnya kadang-kadang ada bernanah. Karena ketika itu bukan kencing ada nanah, jadi biasanya itu luka dulu di bagian luar. Jadi di ujung daripada gland penis, lubang penis itu dia ada luka nanah, itu biasanya seperti itu.
nanti itu, kalau itu berarti mengindikasikan karena kan jarang sekali kan kencing dalam itu kencing dari dalam jarang sekali karena itu hasil filter, paham ya? Nah, kalau sampai demam, ya itu berarti kencing kalau sampai demam itu berarti infeksinya bukan dari situ, bukan dari luar malahan. Dari mana? Dari contohnya katakanlah namanya yang namanya bakteri tertentu itu lolos lewat ginjal. Jadi dia udah septisemia, bakteri di dalam darah ketika difilter ginjal dia lolos sampai masuk ke dalam kantung kemih. Di kantung kemih ini menginfeksi. Dan ini paling nyata warnanya keruh. Jadi warna kencingnya ini keruh. Karena apa? Karena banyak bakteri, paham ya? Ini kalau warna kencingnya keruh dan warnanya sangat bau. Baunya agak sedikit, ya tetap bau kencing, tapi agak sedikit berbau busuk. Paham itu ya? Kemudian jadi gejala klinisnya itu. Tapi kalau secara umum gejala klinisnya, baik kencing ketika sedikit, kencing sedikit, kemudian kencing mengandung darah atau namanya kalau mengandung darah itu hematuria. Hematuria. Jadi dalam kencing mengandung darah, bukan uremia, tapi hematuria. Ada hematuria. Ini dalam kencing mengandung darah. Tapi kalau tadi uremia di dalam darah mengandung urea atau mengandung itu, paham ya? Ini bahaya. Kalau udah uremia mati rata-rata. Karena racun, ya. Karena ke otak ini mengakibatkan kematian. Nah, kemudian air kencing pokoknya baunya kalau infeksi ya ini lebih tajam. Tetapi kalau karena kencing batu itu tidak tajam. Tetapi kencing batu ini juga bisa mengakibatkan infeksi. Bagaimana? Ketika dia melukai uretra, rata-rata uretra, itu dia mengakibatkan radang akhirnya infeksi. Paham ya? Jadi memang semua kesambungan. Kemudian kalau untuk pengobatan kembung ya seperti biasa pemberian obat kembung. Ya, obat kembung ya nanti di pokok pembahasan lain. Intinya kalau itu disebabkan karena kembung berarti pengobatan kembung. Nah, kalau yang penanganan kalau karena indigesti contoh kembung atau katakanlah istilahnya konstipasi ini harus dirogoh perektal. Jadi contoh kalau untuk kambing ya memang tangan kita nggak akan masuk menggunakan blender kasih air hangat setelah itu campur minyak nggak apa-apa minyak goreng ini aman untuk mengeluarkan tapi biasanya dengan pemberian diberikan air hangat ini langsung keluar. Nah, kalau ternyata di situ memang konstipasi banyak mengandung feses, biasanya fesesnya normalnya kan butiran terpisah. Ini menggumpal lebih ini. Kenapa? Bisa infeksi juga di kolonnya, paham ya? Sehingga konstipasi. Nah, itu dia langsung kencing. Kalau itu keluar langsung kencing. Nah, tapi tetap harus dianalisis. Ketika ada lendir biasanya ada lendir pada gumpalan itu, berarti ada infeksi saluran pencernaan, khususnya kolon. Nah, kemudian kalau pengobatannya kalau contoh baik kembung kan juga sama. Kembung itu akibat hiperfermentasi di dalam rumen. Kebanyakan bakteri di dalam rumen sehingga menghasilkan gas sehingga mengakibatkan kembung. Ini harus diberikan antibiotik sulfatrim, antimikroba sulfatrim. Nah, terus bagaimana kalau seandainya infeksi perkencingan sama? Jadi mau infeksi perkencingan, mau infeksi pencernaan itu obat yang paling efektif adalah golongan sulfa, itu sulfatrim. Itu contoh kencing darah, obat paling efektif adalah sulfa. Paham ya? Berikan sulfatrim. Yang penting penanganan pertama kali jangan lupa dikeluarkan dulu feses dari rektumnya.
Nah kemudian karena sangat nyeri, berikanlah analgesik. Contohnya berikan kontrakol. Ini mah jantan, betina jarang kan. Artinya kontrakol ini aman karena tidak akan mengakibatkan keguguran karena jantan tidak bunting. Ya, paham ya? Itu. Nah, kemudian jika katakanlah terjadi peradangan pada saluran perkencingan, itu bisa diberikan dexamethasone. Kemudian karena ruminansia tetap harus diberikan multivit injek. Tapi harus dikasih plus. Apa plusnya? Diberikan vitamin ADE single. Bisa. Kalau vitamin multivit injek ini kan tadi kan sebabnya untuk meningkatkan nafsu makan, biar tidak lemes, metabolisme normal ya. Nah, vitamin ADE ini memang ini spesifik. Memang untuk katakanlah mengobati rusaknya saluran perkencingan. Baik urolitiasis, tadi kencing batu, atau katakanlah karena radang, atau infeksi saluran perkencingan pada uretra atau pada vesika urinaria, tetap butuh vitamin ADE, karena ini paling penting. Kenapa? Ini memperbaiki. Nah, ini paling penting vitamin ADE, karena kan ini sensitif. Perkencingan sangat sensitif. Nah nanti kalau akibat indigesti entah karena kembung atau karena rumen syarat harus dianalisa di tata laksana manajemen pakan. Karena intinya di pakan. Contoh rumen syarat karena jerami terlalu banyak, konsentrat terlalu sedikit, air minum harus dicukupin. Jadi intinya kalau diberikan jerami, ini air minum itu tidak boleh berhenti karena jerami itu kan kering ya. Beda dengan rumput. Kalau kita berikan rumput full itu tidak memberikan jerami, tidak memberikan air minum pun tidak khawatir karena di dalam rumput mengandung air lebih daripada 75%. Jadi kalau idealnya ya berikan rumput. Jadi kalau selama sakit jangan diberi jerami dulu, dikasih saja full rumput 10% kali berat badan. Kalaupun mau diberi konsentrat maksimal 2%. Tapi karena kondisi itu tetap dikasih rumput dulu. Artinya indigesti juga. Indigesti contohnya karena rumen syarat tadi, makanan tidak cerna. Itu kan karena kekurangan air minum ya. Karena tetap air minum harus diberikan. Jangan lupa pada saat kasus kurang susah kencing ini, baik karena indigesti ataupun karena infeksi atau karena urolit pada saluran perkencingan, tetap harus diberikan air minum tidak terbatas. Dan air minum ini usahakan tidak boleh berusia lebih dari 8 jam. Air minum ini. Karena nanti ketika air minum ini sudah lebih 8 jam, ini sudah berkembang mikroba, mengakibatkan istilahnya masalah baru yaitu penyakit infeksi. Kemudian ketika katakanlah kembali lagi ke indigesti atau ke kembung, itu berikanlah campuran biozim. Biozim ini untuk membantu pencernaan. Kembung pun juga bisa terhindar. Bagaimana kembung bisa diberikan biozim? Karena biozim ini akan mendepres bakteri atau protozoa yang mendominasi pada rumen. Nah, kalau untuk kucing ini harus dihentikan makanan pelet dalam waktu jangka panjang. Harus diberikannya makanan yang alami, yaitu ikan yang matang, ikan yang digoreng atau dimasak, atau ayam. Nah, air minum juga sama, air minum harus sebaiknya. Nah, kalau kucing ini agak sulit. Ya kalau karena indigesti, karena kalau udah indigesti pada kucing ini rata-rata kalau pengalaman saya itu bukan di kolon tapi di sekum. Jadi kalau kita irigir tidak keluar kotorannya, tapi tetap membesar karena sudah terakumulasi mengeras di usus buntu di sekum untuk kucing. Jadi kalau di kucing kita nggak usah terlalu pede menyampaikan apa adanya. Jadi kalau kita cek di kolon katakanlah bersih, tapi kita pegang kanan kiri keras, udah itu berarti di sekum, udah kita mending pahit-pahitan. Ini artinya paling bisa dioperasi, ya enggak? Operasi juga ini kan operasi sekum kan juga enggak mudah. Memang ini
sekum ini memang katakanlah tidak masalah dengan dipotong sih sekum. Jadi bedah katakanlah rongga perut, kemudian dipotong sekum jahit karena sekum ini katakanlah sebenarnya ketika dipotong juga tidak ada masalah. Sekum ada dua. Hanya sampaikan ketika sekum sudah dipotong atau usus sudah dipotong, pasti daya tahan tubuh turun. Jadi sekum ini tidak ada fungsinya secara pencernaan, tetapi sangat berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, terutama ketika infeksi virus, ya mudah ngedrop. Ketika sekum ini gampang kalau operasinya ini gampang, sudah dipotong dua-duanya atau dikeluarkan, karena biasanya